Ternyata sesuatu yang luar biasa itu ada dalam kesederhanaan. Kenapa kita suka ruwet? Karena pikiran kita yang ruwet. Kita menganggap seakan-akan ada cara-cara khusus untuk mencapai itu, mencapai ini. Sebetulnya ketika kita damai, tidak menendang, tidak mencengkram, tidak bertanya, hening, saat itu juga kita mencapai pencerahan. Jadi kalau kita semua ingin mencapai pencerahan, orang yang sudah dewasa spiritualnya, yang dia minta kepada Allah itu cuma dua. Yang pertama, minta supaya diberi keikhlasan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Yang kedua, minta agar diberi kemampuan untuk menunaikan hak-haknya Allah. Jadi doanya sudah tidak berkutat lagi pada urusan-urusan hawa nafsu. Doanya itu sudah tidak berkutat lagi pada urusan-urusan yang bersifat materi. Tetapi dia sudah melampauinya. Dan bukan berarti dia sudah tidak butuh materi, tetapi dia juga akan dicukupkan dua-duanya. In tansurullah yansurkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wadul amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adhim. Beruntunglah mereka-mereka yang selalu merasa damai di dalam perjalanan kehidupannya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk yang di dalamnya. Kedamaian itu datangnya bukan dari luar, tapi datangnya dari dalam. Ketika kita sudah bisa mewujudkan kalimat alhamdulillah ke dalam kehidupan yang nyata senyata-nyatanya. Oleh karena itu, untuk mendamaikan jiwa kita, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita damaikan dengan memuji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan sekedar ucapan, tetapi lebih dalam dari itu, kita menyadari dengan sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bagian dari cara Allah untuk menyempurnakan kehidupan kita. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita, Nabiullah yang agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita sertakan Allah ke dalam majelis ilmu ini,
agar kecerdasannya, kelembutannya, kelapangannya, kesabarannya, kekuatannya menyatu dengan kita, dan insya Allah kecerdasan spiritual kita akan terbuka dengan sendirinya ketika kita mengajak dia menyatu dengan diri kita. Kita satukan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 tipe manusia di dalam kehidupan ini. Tipe yang pertama adalah tipe manusia yang menendang dan mencengkram. Tipe manusia yang pertama ini adalah tipe manusia yang suka melawan aliran kehidupan. Tipe yang kedua adalah tipe manusia yang sudah bisa menyatu dan mengalirkan dirinya ke dalam kehidupan itu sendiri. Dia sudah terbebas dari menendang dan mencengkram. Tipe yang kedua inilah tipe manusia yang sudah memperoleh kedamaian. Tipe manusia yang pertama, yang masih melawan kehidupan, yang masih menendang dan mencengkram, adalah tipe manusia yang masih dihantui oleh penderitaan. Ada tipe manusia yang ketiga. Tipe yang ketiga ini bukan sekedar sudah tidak menendang, sudah tidak mencengkram, tapi dia sudah betul-betul bisa bersahabat dengan yang negatif. Dia juga bisa bersahabat dengan yang positif. Dan lebih dari itu, dia sudah bisa mengolah semua yang negatif dan yang positif menjadi bahan-bahan pertumbuhan untuk jiwanya, dan pada akhirnya dia memperoleh pencerahan. Tipe manusia yang ketiga ini bukan sekedar damai, tetapi dia sudah bisa mendamaikan orang lain. Bukan sekedar terang, tapi dia sudah bisa memberikan terang pada orang lain, dan senantiasa bercahaya dimanapun. Dan yang terpancar dari dirinya adalah sifat kasih dan sayang. Karena dia telah mampu mewakili Allah, mewakili sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah yang paling utama adalah sifat Rahman dan Rahim. Itu sebabnya Quran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, dibuka dengan cinta dan kasih sayang. Dan di dalamnya Quran juga diisi dengan cinta dan kasih sayang. Dan ternyata ketika kita memulai dengan cinta dan kasih sayang, mengisi kehidupan dengan cinta dan kasih sayang, maka akhir kehidupan pun insya Allah cinta dan kasih sayang. Ketika seseorang memulai kehidupannya dengan kemarahan dan kebencian, maka pasti di proses kehidupannya pun dia akan banyak sekali dengan kemarahan dan kebencian, dan akhir kehidupannya pun pasti akan dihantui oleh kemarahan dan kebencian. Kenapa saya berbicara tiga tipe manusia di dalam kehidupan ini? Karena kita penting sekali untuk melakukan suatu muhasabah. Kira-kira kita ini sudah berada di tipe yang mana? Apakah kita masih berada di tipe yang pertama, menendang dan mencengkram? Apa artinya menendang? Setiap yang kita tidak suka pasti kita tendang. Setiap sesuatu yang sangat kita tidak ingin pasti kita tendang. Tapi terhadap yang kita suka, yang kita ingin, pasti kita akan cengkram. Dan jika perlu tidak boleh lagi lepas dari tangan kita. Sepanjang kita masih menendang, mencengkram, sepanjang itu pula kita sebetulnya sedang memelihara penderitaan.
Dan itulah yang disebut dengan neraka pada tingkat dunia ini. Dan orang yang berada di level yang pertama ini, ya, cirinya itu senantiasa memiliki kemarahan dan kebencian, bahkan sering menganggap orang yang di luar dirinya sebagai musuh. Berkaca kepada pernyataan Pak Mario Teguh, sebetulnya musuh itu adalah sahabat yang belum jadi, katanya. Betul. Ketika kita menganggap orang di luar diri kita sebagai musuh kita akan senantiasa berkompetisi dan merasa orang yang di luar diri kita yang paling berbahaya. Padahal perasaan kita yang menyatakan yang di luar diri kita adalah musuh kita, itu adalah perasaan yang paling berbahaya, dan itu yang kemudian kita selalu saja menderita. Mudah-mudahan kita sudah bisa bersahabat dengan yang negatif, juga sudah bisa bersahabat dengan yang positif, tidak menendang juga tidak mencengkram. Itulah orang-orang yang sudah damai. Setidak-tidaknya kita sudah bisa menjadi golongan yang kedua. Itu sudah sangat-sangat bahagia dalam kehidupan ini. Syukur-syukur kalau kita sudah bisa memasuki kelompok yang ketiga. Sudah tidak menendang, sudah tidak mencengkram, dia sudah damai dengan apa yang ada, dan dia sudah bisa mengolah. Nah, ini sudah tingkatan yang lebih lanjut, mengolah semua kejadian, baik yang dia sebut negatif maupun yang dia sebut positif, menjadi bahan-bahan pencerahan. Kalau sudah mencapai pencerahan, pasti dia akan senantiasa terang benderang. Kalau sudah terang benderang, insya Allah, ya, sampai kapanpun dia akan tetap abadi dalam terang benderang. Hidupnya terang benderang, otomatis nanti dia mengakhiri hidup pun dalam keadaan terang benderang. Nah, alangkah bahagianya ketika orang mengakhiri kehidupan dengan terang benderang. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memasuki kelompok yang ketiga ini, atau termasuk kelompok yang kedua, dan kita bisa membebaskan diri dari kelompok yang pertama, yang suka menendang dan suka mencengkram. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengajak kita semua untuk melihat untayan doa yang indah di dalam Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-192 sampai ayat yang ke-194. Sebelum saya melanjutkan kajian kita, saya ingin menjelaskan dulu pengertian doa. Jadi doa itu bukan permintaan. Doa itu bukan mengatur Tuhan agar Tuhan mengikuti apa yang kita ingin. Ad-doa itu artinya adalah ajakan. Ad-doa artinya adalah undangan. Bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkat spiritual yang tinggi, dia akan malu ketika dia meminta kepada Tuhan dengan cara mengatur Tuhan agar Tuhan mengikuti apa yang dia ingin. Itu sebabnya Ibnu Atha mengatakan, ya, sebaik-baiknya doa adalah memohon apa yang dituntut darimu. Sebaik-baiknya doa adalah memohon kepada Tuhan apa yang dituntut Tuhan dari kita. Apa yang dituntut Tuhan dari kita? Ya, tentu saja yang dituntut Tuhan dari kita adalah agar kita bisa menunaikan hak-haknya Tuhan, hak-haknya Allah. Makanya Ibnu Atha mengatakan, orang yang sudah dewasa spiritualnya, yang dia minta kepada Allah itu cuma dua. Yang pertama, minta supaya diberi keikhlasan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah.
Yang kedua, minta agar diberi kemampuan untuk menunaikan hak-haknya Allah. Jadi doanya sudah tidak berkutat lagi pada urusan-urusan hawa nafsu. Doanya itu sudah tidak berkutat lagi pada urusan-urusan yang bersifat materi. Tetapi dia sudah melampauinya. Dan bukan berarti dia sudah tidak butuh materi, tetapi dia juga akan dicukupkan dua-duanya. In tansurullah yansurkum. Jadi doa itu adalah ajakan, doa itu adalah undangan. Jadi berdoa yang paling sopan kepada Allah adalah mengajak Allah, mengundang Allah. Kenapa kita mengajak dan mengundang Allah? Karena kita merasa betapa kita tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali kalau Allah hadir untuk membebaskan segala apa yang sedang kita hadapi. Kita sadar sepenuhnya dengan kekuatan dan kehebatannya Allah. Itu sebabnya dalam ilmu syariat syarat tadorunya doa ya itu harus dimulai dengan hamdalah. Makanya kalau orang disuruh memimpin doa, kalau yang ngerti urutan yang pertama adalah membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsir, kan gitu. Nah setelah dia itu memanjatkan hamdalah, yang berikutnya adalah sholawat. Sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul dalam hal itu menjadi wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Jadi orang-orang yang iman dan takwa kepada Allah senantiasa menjadikan Rasul sebagai wasilah. Makanya Allah menyatakan ya, Allah menyatakan atiullah wa atiur rasul, ya kan? Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nah, pernyataan itu penting ya untuk kita ketahui. Itu sebabnya di dalam Al-Qur'an ada suruhan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Mintalah kepadaku dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Ternyata doa yang paling bagus itu tadarru, penuh rasa hormat dan tersembunyi. Khufyah, khafi, itu doa yang bagus. Ya. Jadi sekali lagi doa itu artinya adalah undangan. Doa artinya ajakan. Berdoa kepada Allah artinya membuka ruang seluas-luasnya agar Allah diizinkan oleh kita untuk hadir, ikut serta, terlibat dalam memecahkan segala masalah yang sedang kita hadapi. Makanya ada doa yang bagus yang berbunyi Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Allah, segala puji hanya untukmu, wa ilaikal mustaka, aku keluhkan segala permasalahan hidupku hanya padamu, wa antal musta'an, karena Allah satu-satunya penolongku. Ucapan itu diiringi dengan keterbukaan kita untuk menerima Allah, mengizinkan Allah hadir sepenuhnya untuk hadir di dalam diri kita. Nah, bagaimana cara Allah hadir pada diri kita? Tentu saja Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Agar Allah hadir pada diri kita, maka kita harus menciptakan frekuensi yang sama diri kita dengan frekuensinya Allah. Jadi kalau Allah pengasih, kita harus mendidik kita menjadi pengasih. Kalau Allah penyayang, didik kita menjadi yang penyayang. Gitu. Itu namanya kita sedang membuka ruang seluas-luasnya agar Allah hadir ke dalam diri kita dengan cara meresonansikan frekuensi kita dengan frekuensinya Allah, mengkondisikan kita agar kondisi frekuensi kita mendekati kondisi frekuensinya Allah. Itu namanya doa. Nah, sekarang saya akan lanjutkan pada Quran surat Ali Imran yang saya sebutkan tadi. Disilahkan untuk lihat ayat yang ke-192. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya, man tudkhilin nar faqad akhzaita, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia. Tadi saya sudah cerita neraka di pembukaan. Neraka itu pada tingkat yang sangat sederhana kita bisa dilihat ketika seseorang masih dalam konteks menendang dan mencengkram. Menendang yang tidak kita ingin, mencengkram yang sangat kita ingin, menerima gelombang yang tinggi tetapi kita menendang gelombang yang rendah, padahal hidup itu bergelombang tinggi rendah, tidak bisa bersahabat dengan yang tinggi, tidak bisa bersahabat dengan yang rendah. Itu perwujudan awal dari neraka, ya. Jadi tidak cukup kita mengucapkan doa yang seperti ini. Lebih jauh dari itu adalah menciptakan kondisi dalam kehidupan kita agar apa yang disebut ini menjadi suatu kenyataan. Dalam kitab Ibnu Atha, ya, dalam kitab Al-Hikam, ketika kamu menyampaikan permohonan kepada Allah lewat kata-katamu, sesungguhnya yang menggerakkan mulutmu adalah Allah, karena sebelum Allah menggerakkan mulutmu, Allah itu hendak memberikan sesuatu kepadamu. Jadi sebetulnya Allah itu sudah hendak memberikan sesuatu kepada kita sebelum kita mengucapkannya. Adapun ketika kita dibimbing untuk mengucapkan sesuatu yang ingin kita dapat, sebetulnya karena Allah hendak memberikan yang ingin kita dapat itu. Jadi sebetulnya Allah itu jauh lebih awal mengetahui kebutuhan kita sebelum kita memintanya kepada Dia, karena Dia memang Maha mengetahui. Baik, saya ulangi lagi, ya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidzalimina min ansor. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia. Jadi kalimat ini seakan-akan Allah yang memasukkan dia ke dalam neraka, Allah yang menghinakan dia. Bukan, yang menghinakan kita tentu saja adalah diri kita sendiri. Surga dan neraka adalah suatu pilihan. Kita mau menendang yang kita tidak ingin, mau mencengkram yang kita ingin, atau bersahabat dengan yang dua-duanya, itu adalah pilihan kita. Mau menderita atau mau damai, itu adalah pilihan kita. Oke, kita teruskan lagi. Wa malid dhalimina min ansor. Nah, tolong diperhatikan kalimat yang terakhir. Dan tidak ada bagi orang-orang yang dalam kegelapan seorang penolong pun. Jadi tidak ada yang dalam kegelapan itu seorang penolong pun. Sampai situ dulu. Ini masih pembukaan. Suka baca doa itu? Oke. Baru hari ini barangkali kenal doa ini, ya, nggak apa-apa. Saya sebetulnya bukan mau mengajarkan untuk menghafal doa ini. Saya mau mengajarkan bagaimana lebih jauh kita menciptakan kondisi agar, ya, apa yang kita mintakan itu menjadi suatu kenyataan. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-193. Rabbana innana sami'na. Rabbana, ya Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, sami'na, mendengar, munadiyai yunadi lil iman, ya, kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Ini luar biasa nih, ya, seruan yang menyeru kepada iman. Kira-kira seruan itu datangnya dari speaker di masjid atau dari dalam diri kita?
Seruan ini sangat keras sebetulnya, datangnya itu dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita. Subhanallah. Cuman kadang-kadang kita menghardiknya. Makanya di dalam Quran surat Ad-Duha yang pernah kita kaji, ada pernyataan, pada saat itu kamu menghardik yang suka minta-minta. Suka menghardik yang suka minta-minta. Jadi fitrahnya manusia sebetulnya, fitrahnya manusia, semua itu sudah mendapatkan seruan dari dalamnya itu untuk iman. Cuma dia tidak mengerti. Lalu untuk menutupi kegelisahan atas seruan dari dalam itu, manusia itu mencoba menutupinya dengan macam-macam. Ya kan? Ada seorang murid bertanya pada guru spiritualnya, "Guru, bagaimana caranya supaya saya bisa secepatnya mencapai pencerahan?" Pertanyaan yang seperti itu juga mungkin pertanyaan kita, karena kita selalu ingin cari cara yang paling cepat, cari orang yang hebat, kan gitu. Lalu pertanyaan ini muncul juga pada diri kita, "Guru, tolong ajarkan kepada saya bagaimana supaya saya lebih cepat mencapai pencerahan." Kebetulan si murid dengan si guru ini sedang berada di depan rumah gurunya. Malam-malam suasananya sedang dingin dan saat itu sedang acara minum teh. Jadi ketika si murid itu tanya kepada gurunya, "Guru, tolong ajarkan padaku bagaimana cara yang cepat untuk mencapai pencerahan." Nah, si muridnya itu sedang memegang cangkir yang di dalamnya berisi teh panas. Gurunya menjawab dengan bijak, "Minum saja dulu teh manisnya, nak." Udah, minum. Sebelum si murid itu bertanya yang pertanyaan berikutnya, si gurunya sudah langsung, "Sudah selesai? Tolong dicuci gelasnya." Tidak sama sekali diberi kesempatan untuk memunculkan pertanyaan yang tadi lagi. Konon kabarnya dengan dua suruhan guru itu, si murid saat itu juga mencapai pencerahan. Saat itu juga dia mencapai pencerahan. Kenapa? Sebetulnya pencerahan itu tidak jauh. Pencerahan itu amat sangat dekat. Cuman pertanyaan, "Guru, tolong ajarkan saya agar saya secepatnya mencapai pencerahan," sebetulnya kita sedang menganggap kalau pencerahan itu masih jauh dari diri kita, sehingga masih perlu bantuan orang lain. Padahal sebetulnya ketika kita bisa merasa damai dengan apa yang ada saat itu juga sebetulnya kita sudah mencapai pencerahan. Makanya ketika kita pindah ngaji sini, pindah ngaji sana, cari guru sini, cari guru sana, semakin gelap gelita, tidak akan pernah mencapai pencerahan. Karena pencerahan itu ketika kita bisa damai dengan apa yang ada. Nikmati saja dulu tehnya, dan setelah itu cuci, simpan lagi, dan saat itu juga dia mencapai pencerahan. Ternyata pencerahan itu sedekat ini ketika saya tidak bertanya lagi, ketika saya damai dengan apa yang ada, saat itu pencerahan dicapai. Cuman kita tidak percaya pada diri kita kalau kita bisa, karena kita menganggap pencerahan itu masih jauh dari diri kita. Pertanyaan yang dimunculkan muridnya tadi sedang membuktikan kalau dia sebetulnya masih jauh dari pencerahan. Tapi guru yang bijak tidak memberikan cara. Kalau gurunya memberikan cara, gurunya juga belum mencapai pencerahan. Makanya kata Ibnu Atha, ciri kebodohan itu salah satu ciri kebodohan itu dia senantiasa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya. Jadi seorang guru yang sudah tercerahkan tidak menjawab pertanyaan muridnya. Seorang Imam Al-Ghazali ketika ditanya oleh muridnya, Imam Al-Ghazali hanya menjawab, "Kelak ketika amalmu sudah sampai di situ, kamu sendiri yang akan bisa menjawabnya." Seorang guru yang sudah tercerahkan, cara mencerahkan muridnya dengan cara yang sederhana seperti itu.
Ternyata sesuatu yang luar biasa itu ada dalam kesederhanaan. Kenapa kita suka ruwet? Karena pikiran kita yang ruwet. Kita menganggap seakan-akan ada cara-cara khusus untuk mencapai itu, mencapai ini. Sebetulnya ketika kita damai, tidak menendang, tidak mencengkram, tidak bertanya, hening, saat itu juga kita mencapai pencerahan. Jadi kalau kita semua ingin mencapai pencerahan, sudah duduk, diam, hening, tidak menendang, tidak mencengkram. Olahlah semua kejadian yang terjadi pada diri kita sebagai bahan-bahan pertumbuhan bagi jiwa kita. Saat itu kita mencapai pencerahan. Betul? Subhanallah. Baik, kita teruskan. Ini masih pembukaan. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Seruan itu amat sangat kencang, dan ini tidak bisa didengar dengan telinga kita yang ini. Ini hanya bisa didengar oleh telinga batin kita. Cuman sayang sekali telinga batin kita jarang dibersihkan. Sudah banyak tai kupingnya di situ. Karena jarang difungsikan. Yang dibersihkan tiap hari itu adalah telinga yang ini. Padahal telinga yang ini itu hanya mendengar seruan-seruan dari luar. Betul nggak? Nah, seruan dari dalam itu tidak didengar oleh telinga ini, tapi telinga batin kita. Mari kita teruskan. An aminu bi rabbikum fa amanna. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Lalu doa yang berikutnya, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami segala kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkan kami beserta orang-orang yang berbakti. Luar biasa doanya. Kemudian yang berikutnya, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wala tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Tolong perhatikan, ada kata-kata wala tuhzina yaumal qiyamah. Jangan kau hinakan kami di hari berbangkit. Qiyam itu adalah di hari berbangkit. Kapan hari berbangkit itu? Ya, hari berbangkit bisa terjadi setiap saat bagi mereka yang sudah tahu ilmunya, yang sudah tahu caranya. Mohon maaf, saya akan sedikit memberikan tekanan di sini. Kapan kita merasa terhina di hadapan Allah? Saat dimana kita ingin untuk bertawajuh padanya, tetapi kita tidak sukses untuk menyaksikannya. Yang kita saksikan hanya kegelapan. Saat itu semua orang pasti akan menangis, terutama orang yang sudah merasakan bagaimana indahnya terang benderang. Ketika mendapatkan kegelapan, dia merasa begitu terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nanti, tapi sekarang. Makanya doa ini luar biasa. Wala tuhzina yaumal qiyamah. Janganlah Engkau hinakan kami di hari berbangkit. Artinya jangan pernah Kau tutupi wajah batin kami,
untuk tidak berhadapan dengan wajah-Mu. Dan ketika kita bisa tembus pandang, ketika kita bisa mukasyafah kepadanya, pada saat itu kita merasa betapa bahagianya, betapa berharganya. Betul, subhanallah, melampaui segalanya. Makanya doa ini diberi tekanan oleh saya, wala tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak pernah menyalahi janji. Baik, kita ulangi lagi doa ini dari awal. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansyar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Amin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayanda ibunda, doa ini akan menjadi kenyataan bagi siapa? Bagi siapa? Kita turun dulu pada ayat yang ke-191. Turun ke bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang telah mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Doa ini hanya bagi orang yang sudah keluar dari mulutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Untuk mereka, yaitu orang yang sudah bisa bersahabat dengan yang negatif,
bersahabat dengan yang positif, tidak menendang, tidak mencengkram, dan dia sudah bisa mengolah semua kejadian menjadi bahan-bahan pertumbuhan untuk mencapai pencerahan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi doa ini untuk orang-orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Berarti untuk mereka yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Jadi kondisi awal yang harus diciptakan oleh kita sebelum membacakan doa ini adalah Quran surat Ali Imran ayat 191. Bukan sekedar dia mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Lebih dari itu, sudah meluncur dari mulutnya tanpa ada rekayasa. Rabbana ma khalaqta hada batila. Ya Allah, sungguh tidak ada sesuatu yang sia-sia, tidak ada masa lalu yang buruk. Ternyata semua masa lalu itulah yang telah mengantarkan aku menjadi aku yang masa kini. Tidak ada penderitaan, ternyata semua rasa sakit karena aku mengizinkan tersakiti. Semua yang terjadi sesakit apapun adalah cara engkau untuk memurnikan jiwaku. Ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila tidak bisa diucapkan begitu saja, kecuali kita sudah mengalaminya pengalaman itu, kecuali kita sudah menjalaninya pengalaman itu. Cobalah sekarang kita tengok. Dulu mungkin kita pernah meratapi, ya Allah, kenapa ibu ini yang menjadi ibuku? Kenapa bapak ini yang menjadi bapakku? Ya Allah, kenapa aku dilahirkan di sini? Kenapa aku dilahirkan dalam keadaan susah? Kenapa aku tidak dilahirkan dari seorang konglomerat yang serba ada? Mungkin pertanyaan gila itu pernah mengganggu perasaan kita, karena kita saat itu belum mencapai pencerahan. Tapi begitu kita sudah sampai di puncak, ternyata begitu kita lihat dari atas gunung ke bawah, kita sadar gunung yang tinggi ternyata jurangnya dalam. Tapi gunung yang rendah ternyata jurangnya juga tidak dalam. Ternyata Allah mengajarkan seperti itu. Gunung yang tinggi jurangnya dalam. Ketika kita ingin mencapai ketinggian, berarti kita pun harus mau menerima risiko untuk mungkin suatu saat kita pun akan terjerembab pada jurang yang dalam. Tapi sebetulnya itu hanya pelajaran dari Allah untuk memurnikan jiwa kita, untuk menyucikan jiwa kita. Cuman saat itu kita tidak sadar. Begitu sampai di kesadaran itu, kita tidak pernah berkeluh kesah lagi dengan kehidupan. Kita melihat ternyata semua masa lalu saya adalah kasih sayang Allah yang luar biasa bagi saya. Dan masa lalu telah mengantarkan saya menjadi saya yang hari ini. Sampai di titik itu kita tidak akan pernah mengeluh lagi. Sampai di titik itu kita tidak akan pernah berkeluh kesah lagi. Kedamaian sudah mulai tumbuh pada diri kita. Ketika sudah damai, kita sudah bisa mulai mengolah semua kejadian sebagai bahan-bahan pencerahan yang luar biasa bagi kita. Jadi doa ini diucapkan gampang, dihafal gampang, dan setiap orang bisa mengucapkan doa ini. Tapi doa dalam pengertian mengundang Allah, mengizinkan Allah hadir, menciptakan kondisi awal agar doa ini menjadi kenyataan. Itu yang selama ini tidak kita lakukan ketika kita doa. Betul? Ketika kita doa saja, meminta, mengatur Allah agar Allah mengikuti segala keinginan kita. Tapi kita tidak pernah mengundang Allah. Kita tidak pernah mengundang Dia ke dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia tidak akan pernah hadir manakala frekuensi kita masih bertolak belakang dengan frekuensi Dia. Jadi bagi orang yang sudah mencapai tingkat kearifan,
bukan soal berapa banyak hafalan doa bagi dia, tapi kondisi untuk mewujudkan doa ini itu yang harus dicapai oleh kita. Turun lagi ke bawah ke ayat yang ke-190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Bagi ulul albab, pergantian siang dan malam, proses penciptaan langit dan bumi itu ada tanda. Lihat saya, begitu lihat buku saya yang judulnya Menjadi Manusia, begitu lihat mawar merah, dia tahu kalau itu materi, itu adalah supernova, itu adalah potret yang dihasilkan oleh teleskop Hubble. Apa yang dipotret? Yang dipotret adalah semesta. Ternyata semesta ini awalnya adalah satu massa yang amat sangat rapat, dengan kerapatan yang amat tinggi. Kemudian terjadilah ledakan yang sangat luar biasa yang disebut dengan Big Bang. Lalu pada saat ledakan itu terjadi, otomatis materi akan meradiasikan energi. Saat itu kemudian ada yang namanya supernova menurut orang fisika. Orang yang melihat buku saya yang gambar mawar merah itu cuma dua, yang tahu dan yang tidak tahu. Yang tahu biasa-biasa aja, walaupun dia ahli fisika, walaupun dia mendalami fisika, dia sadar, tahu rumusnya, tahu segala formulanya, bahwa sebetulnya ini adalah supernova, asal muasal kejadian semesta ini. Bagi dia fisika, materi, tidak ada tanda apa-apa bagi dia. Tapi bagi mereka yang sudah merasakan, Quran surat Ar-Rahman ayat 37, Fa'idha sakotis sama'u fakanat wardatan kaddihan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kamu akan melihat mawar merah seperti kilapan minyak, dan kamu akan melihat itu pada dirimu sendiri. Rasulullah Nabi Muhammad SAW sudah melihat 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum ada teleskop Hubble. Orang fisika melihat supernova materi. Nabi Muhammad tidak melihat supernova yang materi, tapi dia melihat supernova yang asli, yang sejati, terjadi di dalam dirinya, dengan menggunakan teleskop Hubble yang sejati yang ada pada dirinya, dengan menggunakan apa yang diajarkan Allah ke dalam dirinya, dengan menggunakan laku agung. Dengan menggunakan laku agung itu kemudian sampai kepada itu. Kemudian Allah mengabadikan dalam Quran surat Ar-Rahman, Fa'idha saqatis sama'u fakanat wardatan kadihan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mereka-mereka yang telah menyaksikan mawar merah, nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? Karena dia pernah melihatnya di dalam dirinya. Begitu melihat di luar dirinya, kemudian terjadilah inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Ketika dia melihat dan mempelajari proses penciptaan langit dan bumi, dia tidak melihat af'alnya Allah. Yang dia lihat adalah wajibul wujudnya Allah. Maka serentak dia kemudian alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Serentak dia mengingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Sedemikian kentalnya ingatan itu kepada Allah, maka yang terucap dari mulutnya cuma kata-kata Rabbana ma khalaqta hada
batilan. Sungguh tak ada sesuatu pun yang terjadi pada diriku yang sia-sia. Semua yang terjadi karena Engkau sedang mengajarkan itu terjadi padaku. Maafkan ya Allah kalau begitu banyak peristiwa yang terjadi pada diriku, tapi berlalu begitu saja tanpa mengubah diriku menjadi lebih baik. Itu yang terjadi. Subhanallah. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah bukan menghafalkan doa. Saya tidak sedang mengajarkan hafalan doa ini. Kalau setelah diajarkan oleh saya kemudian doa ini hafal, itu rezekinya. Tapi jauh lebih dari itu. Ayat 192, 193, 194 akan terjadi dengan sendirinya tanpa diminta, tanpa dibacakan, kalau kita bisa mengkondisikannya agar ini terjadi. Karena doa bagi orang yang sudah mencapai tingkat kearifan bukan mengatur Allah agar mengikuti segala yang kita ucapkan, tetapi mengkondisikan diri agar Allah hadir atas undangan kita. Betapa sibuknya kita ketika kita mengundang sahabat untuk buka puasa. Sibuk? Apalagi yang mau datang adalah sahabat kita yang sekarang sudah jadi gubernur, sahabat kita yang sekarang sudah jadi menteri, sahabat kita yang sekarang sudah jadi apalah. Kita menghargai orang biasanya karena jabatannya. Kalau sahabat kita yang datang ya biasa-biasa, jalan kaki, ya udahlah, pepes tahu. Ini sahabat ini dicari dulu kesenangannya apa. Betul. Jika perlu dibuka akun Facebooknya atau dibuka akun Twitternya, dicari dulu sebetulnya kesenangan dia itu apa. Karena kita ingin dia hadir. Dan ketika dia hadir tidak kecewa. Betul? Sebegitu sibuknya kita ketika kita mau menghadirkan dan mengundang seseorang manusia. Tetapi sedikit sekali manusia yang sibuk untuk mengkondisikan dirinya ketika dia mau mengundang Tuhan. Lalu dia duduk dan kemudian membaca Robbana, Robbana, Robbana. Sekian Robbana sudah diucapkan. Habis setelah itu selesai dan tidak pernah terjadi perubahan apa-apa. Ini sebetulnya yang perlu diwaspadai. Saya sengaja membuka rahasia tentang doa hari ini supaya kita mendapatkan pencerahan. Cukup di situ? Belum cukup. Turun dulu ke ayat yang ke-185. Ini turun terus kita, meluncur tajam ke bawah. Sebelum itu saya akan ulangi dulu supaya konsepsi kita benar. 192, 193, 194 akan menjadi kenyataan dengan sendirinya pada siapapun. Kalau kita bisa menciptakan 191, 190. Oke, paham sampai situ? Oke. 190, 191 tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak pernah mewujudkan 185. Turun dulu ke bawah. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa harus merasakan rasanya mati. Itu baru bisa dibahas. Kalau setiap yang berjiwa pasti mati, itu sudah dibahas. Bangkong maut, lauk paeh. Betul? Manusia juga sama. Lahir jadi anak kecil yang lucu, jadi remaja, mulai kuliah, bikin skripsi, tesis, disertasi, jadi doktor, neangan gawe, sibuk, setelah itu berkeluh kesah, setelah itu kemudian aduh
cara rapi abdi mah sibuk. Padahal kahayang manehna. Setelah itu ngumpulkan yang akan ditinggalkan. Betul nggak? Banyak. Setelah kumpul semua, pensiun. Setelah itu kemudian tua, sakit-sakitan, awat. Betul? Siklus kehidupan manusia begitu. Semua kalau lahir lucu. Pada pipinya juga pada lucu sekali. Lucu lagi kecil. Masih polos lucu. Kita juga dulu pada lucu ketika kecil. Sekarang siapa yang mau mencubit pipi kita? Apalagi sudah tua. Nggak ada lagi yang mau cubit. Waktu kecil aja banyak yang nyubit karena masih lucu. Jadi remaja cari kerja susah. Ngalamar kerja ka dieu. Betul nggak? Banyak masalah. Betul nggak? Udah gitu ngumpulkan yang akan ditinggalkan. Setelah ngumpul semua, tua, sakit-sakitan, mati. Siklus kehidupannya gitu-gitu saja. Jadi tidak perlu dibahas. Kalau kullu nafsin zaikatul maut diartikan setiap yang hidup pasti mati. Apa yang mau dibahas? Faktanya begitu kok. Tapi saya mau bahas kullu nafsin zaikatul maut adalah setiap yang berjiwa harus merasakan rasanya mati. Beda. Oke, siapa yang berjiwa? Inilah tubuh. Yang berjiwa itu tubuh. Ini lihat tubuh yang berjiwa. Sekarang tubuh kita sedang berjiwa. Sedang berjiwa. Artinya tubuh kita sedang dihuni oleh sang jiwa. Sebelum jiwa ini lepas dari tubuh, maka tubuh yang sedang berjiwa ini harus merasakan rasanya mati. Itu yang disebut dengan mati sebelum mati. Karena hanya dengan tubuh inilah sang jiwa tahu jalan pulangnya kemana dia kalau mati. Ngerti sekarang? Ada pencerahan? Iya. Beda. Setiap yang hidup pasti mati, tidak perlu dibahas. Tapi setiap yang berjiwa harus merasakan rasanya mati. Ini perlu dibahas. Yang harus dibahas apa? Apa itu jiwa? Dan siapa yang berjiwa? Ternyata jiwa adalah ruh kita. Siapa yang berjiwa? Yang tubuhnya sedang dihuni ruh. Berarti yang masih hidup. Nah, sebelum dia berpisah dengan jiwanya, dalam kehidupan ketika masih berjiwa, dia harus merasakan rasanya mati. Ketika dalam hidup merasakan rasanya mati, nanti jadi ulul albab. Setelah jadi ulul albab, dia bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dimanapun, kapanpun, meluncur dari mulutnya apa? Rabbana ma khalaqta hada. Mencapai pencerahan, dia senyum dengan kehidupan. Terima kasih ya Allah atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepadaku. Dia mengerti betapa berharganya hidup ini. Maka ayat 192, 193, 194 dengan sendirinya akan menjadi kenyataan bagi dia. Bagaimana itu? Nanti kita urut lagi. Baik. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa harus merasakan rasanya mati. Inilah pentingnya nganjang kapageto. Inilah pentingnya mati sakjroning urip. Inilah pentingnya antal maut qobal maut. Itu perintah Quran. Coba teruskan ayat berikutnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari berbangkit sajalah disempurnakan ujurahum. Jadi ketika seseorang itu sudah mendapatkan ilmu antal maut qoblal maut, lalu yang berjiwa ini merasakan rasanya mati, pada saat itu dia mengalami kiamat. Dan pada saat mengalami kiamat disempurnakanlah pahala. Apa tuh pahala? Bahasa Qur'annya ujurakum. Pahala. Ya? Ngerti pahala? Sudah tidak perlu dibahas lagi.
falahum ajruhum inda rabbihim, ya kan? Jadi pahala dari Allah yang paling agung tentu saja adalah Allah itu sendiri. Ya Allah, janganlah kau masukkan aku ke dalam neraka itu, karena aku tidak akan sanggup. Tapi aku juga mungkin bukan ahli surgamu. Betul nggak? Ya Allah, jika ibadahku menginginkan nerakamu, masukkanlah aku ke dalam neraka itu dan bengkakkan tubuhku biar aku saja di neraka itu. Ya Allah, jika ibadahku karena menginginkan surgamu, kasihlah surga itu pada orang yang menginginkannya. Tapi satu permintaanku ya Allah, jangan pernah kau tutupi aku, agar aku senantiasa menatap kemuliaan wajahmu. Itulah pahala yang paling besar, menatap kemuliaan wajahmu. Kapan diberikannya pahala itu? Ini jelas Qur'annya. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Ketika kamu bisa mengalami kiamat. Kapan kiamat dialami kamu? Ketika kamu bisa mengalami kullu nafsin zaikatul maut. Ketika yang berjiwa merasakan rasanya mati, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bernapas, tidak bicara, tidak berpikir, kosong. Baru kiamat. Berikutnya apa? Subhanallah. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia orang-orang yang beruntung. Tidak menendang, tidak mencengkram, bersahabat, membiarkan dirinya mengalir menyatu dengan kehidupan, ikuti perputaran kehidupan, damai dia dapat. Begitu damai, semua kejadian dia olah menjadi sesuatu yang mencerahkan dirinya. Bukan sekedar damai, tapi dia bisa mendamaikan yang lain. Kalau kita baru damai, itu baru tingkatan kedua. Kalau sudah mendamaikan yang lain, artinya kita sudah bisa mengolah semua kejadian yang terjadi pada diri kita dan diri siapapun menjadi bahan-bahan pertumbuhan untuk pencerahan. Itu luar biasa. Makanya 3 tipe manusia tadi. Ada yang melawan kehidupan, menendang, mencengkram. Ada yang membiarkan dia mengalir bersama aliran kehidupan, berputar dengan kehidupan, bersahabat dengan seluruh kejadian, baik yang dia sukai maupun tidak sukai, tidak menendang, tidak mencengkram, damai. Makanya coba perhatikan oleh kita, di dunia ini dihuni oleh kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Kebanyakan kelompok 1 hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kebencian, sibuk. Subhanallah. Mau puasa sibuk, selesai puasa sibuk. Mau lebaran sibuk, geus lebaran tambah sibuk. Segala kerlebaran. Lihat, semuanya sedang menderita. Sebelum saum menderita, begitu saum tiba tambah menderita. Selesai saum menghadapi lebaran tambah menderita. Pegadaian sibuk, bank-bank perkreditan sibuk, rental mobil penuh, pelabuhan penuh, terminal sibuk. Kenapa manusia begitu sibuk? Dia sedang tidak sadar dengan teriakan dari dalam dirinya. Wa wajadaka ailan fa'agna.
Karena saat ini manusia semua sedang merasa ada yang kurang pada dirinya. Kali aja kalau sudah kumpul dengan saudara-saudara di kampung bahagia, tidak ada jaminan. Bahagianya cuma sesaat dan setelah itu sirna. Kemudian pulang ke kota, macetnya luar biasa, menderita lagi. Betul nggak? Subhanallah. Apakah bahagia ketika nanti lebaran kita punya banyak makanan? Sesaat makanan sampai di sini, sampai di perut, tidak bahagia lagi. Jadi sebetulnya manusia itu merasa ada yang kurang nih. Merasa ada yang kurang. Dan dia tidak tahu cara menutupi kekurangannya. Padahal Allah sudah menawarkan, wa wajadaka ailan fa agna. Hanya aku yang bisa membebaskan semua kekuranganmu. Hanya aku yang bisa membebaskan kekuranganmu. Cuman sayang sekali, aku nggak pernah diundang. Aku nggak pernah diundang karena kamu tidak pernah membuat surat undangan padaku, dan kamu pun tidak pernah menciptakan kondisi agar aku hadir di situ. Jadi semua itu sibuk, betul? Kita pun masih terjebak dalam kesibukan-kesibukan yang tidak penting. Lalu hal-hal yang tidak penting kita tempatkan di atas hal-hal yang jauh lebih penting. Esensi Idul Fitri hilang, esensi Ramadan hilang, esensi saum hilang. Yang sibuk adalah yang tidak esensi. Pasar, permintaan tinggi, maka supply menjadi kurang, harga naik. Wajar, karena semuanya konsumtif. Kenapa semua melakukan itu? Tidak salah. Saya tidak sedang menyalahkan mereka, tetapi mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa menutupi perasaan kurang yang ada pada diri kita kecuali tawaran Allah. Wa wajadaka ailan fa agna. Ketika engkau mengundang aku dan aku hadir pada dirimu, maka engkau akan merasa cukup. Ketika merasa cukup, kita tidak menendang, kita tidak mencengkram. Bersahabat dengan yang kita ingin, bersahabat dengan yang tidak kita ingin, membiarkan hidup dengan perputaran kehidupan itu sendiri. Yang ada apa? Damai. Ketika orang sudah damai, ya damai. Turun lagi ke bawah, mau turun lagi. Kalau turun terus, habis waktu kita. Terus naik lagi sekarang, naik lagi. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah beruntung. Kapan dimasukkan ke dalam surganya? Jadi saya punya penelitian berdasarkan kajian saya. Subhanallah. Mungkin cara Allah untuk memotivasi kita agar kita mau masuk ke dalam surga, kita harus masuk dulu ke dalam neraka. Jadi tidak ada yang buruk kalau kita pernah ada di situ. Karena apa? Semakin saya menendang, semakin saya mencengkram, ternyata saya semakin menderita. Ternyata saya tidak nyaman. Saya ingin bersahabat saja dengan dua-duanya. Saat itu juga dia pindah dari neraka ke dalam surga. Indah, beruntung. Lihat orang-orang yang sudah di surga. Wajahnya bercahaya. Ibaratnya punya uang banyak juga, tenang saja. Ini Allah udah bilang, kalau ingin dijauhkan dari neraka dan ingin masuk ke dalam surga, apa dulu? Kullu nafsin zaikatul maut. Ini level, ini prosedur. Kalau ingin dijauhkan dari neraka dan didekatkan pada surga, kata Allah apa? Kullu nafsin zaikatul maut. Kamu harus merasakan dulu rasanya mati. Setelah itu dibangkitkan. Allah kasih ujurakum, apa? Dia memberikan pahala yang sempurna. Apa pahala yang diberikan kepada dia? Iya, dia sendiri hadir. Ketika dia sudah hadir, bebas kita dari neraka. Dapatnya apa? Surga. Makanya setiap tarikan nafas kita adalah tarikan nafas yang meditatif,
penuh dengan kelebutan, kesejukan dan ketenangan. Tenang saja, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Beruntung? Beruntung. Baru ayat yang lainnya, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi kalau kita masih gampang diperdayakan oleh kehidupan dunia, itu tandanya kita masih hidup di dalam neraka, karena masih bisa diperdayakan. Subhanallah. Teruskan, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hatimu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut untuk diutamakan. Subhanallah. Kapan kita belajar sabar kalau setiap yang kita ingin selalu kita dapat? Betul enggak? Justru belajar sabar itu ketika kita menunggu. Betul. Subhanallah. Jadi kalau setiap yang kita minta kemudian dikasih saat itu juga, gak tumbuh sabar kita. Justru cara Allah menumbuhkan sabar kita dengan ketika permintaan kita ditangguhkan dulu oleh Allah. Dipilih saat yang paling tepat, setelah sabarmu tumbuh dikasih. Sabarmu tumbuh dikasih. Itu cara Allah menyayangi kita, luar biasa. Ayat 187, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amat buruklah tukaran yang mereka terima. Subhanallah. Janji yang sudah kita bikin dengan Allah kemudian ditukar dengan harga yang sedikit. Apa harga yang sedikit? Tadi harga yang sedikit adalah dunia. Harga yang sedikit adalah dunia. Dunia berapa triliun pun kita punya uang, itu harganya sedikit. Karena apa? Karena akhirnya pada suatu saat tak berharga lagi setelah kita tidak diizinkan menggunakannya lagi. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Subhanallah. Jangan dikira kalau orang yang mengira dirinya bahagia karena mendapatkan yang dia ingin, dan suatu saat dia akan menjadi sedih ketika dia lepas dengan yang dia ingin, dia sebenarnya sedang menyiksa dirinya sendiri, menendang dan mencengkram. Dan yang ayat 189, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi ulul albab. Siapa? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan, bertafakur tentang itu semua. Kenapa Allah ciptakan siang dan malam? Dia perhatikan, oh ternyata malam itu gelap, 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 terang, terang, makin terang, fajar, duha, terus terang, gelap lagi. Siklus itu dia dapatkan di dalam dirinya. Lalu dia, oh rupanya semua yang di luar ini adalah Allah sedang mengajarkan tentang semua yang di dalam diri kita. Rabbana ma khalaqta hada, gak ada satupun yang sia-sia. Kalau itu sudah kita kondisikan, Allah akan hadir kepada kita. Kemudian kita merayakannya dengan Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidzalimina min ansyar. Rabbana inna
إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Puncak dari doa ini adalah wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan kau hinakan aku ketika aku sedang menjalani kiamah, ketika aku sedang berbangkit. Jangan hinakan aku ya Allah. Itu kuncinya. Subhanallah. Ayahanda, ibunda dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, itulah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa membebaskan diri kita dari menendang dan mencengkram, bersahabat dengan yang kita sebut baik, bersahabat dengan yang kita sebut buruk, dan pada akhirnya kita akan peroleh kedamaian. Kita olah semua kejadian menjadi bahan-bahan untuk pertumbuhan dan pencerahan, maka selamanya kita akan terus berada dalam keadaan bercahaya dan terang benderang. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.